Salam, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya dalam kesempatan yang berbahagia hari ini. Harapan dan doa saya kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hidup kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu topik yang tentunya sangat kita butuhkan, yaitu tentang pentingnya berdoa menurut Alkitab. Pentingnya berdoa menurut Alkitab. Firman Tuhan yang saya ambil untuk kita diskusikan, perbincangkan bersama pada kesempatan ini, yaitu dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, yaitu 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. Firman Tuhan katakan, tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Nah, Bapak Ibu Saudara, kebenaran firman Tuhan ini sangat penting, singkat, pendek, padat, dan juga jelas. Rasul Paulus memberikan penegasan kepada setiap kita orang percaya untuk konsisten, komitmen, dan tekun, serta berdoa tanpa hentinya di dalam kehidupan kita. Artinya Bapak Ibu Saudara, selama kita masih hidup, maka selama itu juga kita harus berdoa. Dalam perspektif iman Kristen, doa adalah nafas kehidupan orang percaya. Doa adalah sarana komunikasi umat Kristen dengan Allahnya melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Nah, Bapak Ibu Saudara, doa merupakan aspek yang tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Doa adalah aspek yang sangat penting dan menentukan dalam kehidupan spiritualitas kita, dalam kehidupan keimanan kita, dalam kehidupan spiritual kerohanian setiap kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam agama Kristen, doa dianggap sebagai komunikasi live, komunikasi langsung dengan Tuhan tanpa melalui yang lain. Setiap orang percaya punya akses yang sama untuk datang kepada Tuhan secara live, kapan saja, di mana saja, dalam situasi kondisi apa saja, kita bisa punya akses langsung kepada Bapa di sorga. Ini bisa kita lakukan karena jaminan darah Yesus di dalam kehidupan kita. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yaitu Alkitab, kitab suci orang Kristen, kitab suci kami, memuat banyak sekali pengajaran-pengajaran tentang betapa pentingnya berdoa dalam kehidupan kita. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas beberapa aspek penting dari doa menurut Alkitab. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, doa harus menjadi komunikasi dengan Tuhan. Sekali lagi, doa itu komunikasi dengan Tuhan. Doa adalah cara kita sebagai umat percaya, sebagai orang Kristen, untuk berbicara, untuk berkomunikasi dengan Tuhan secara live atau secara langsung kepada Bapa di sorga. Alkitab mengajarkan bahwa Tuhan mendengar dan selalu menjawab doa umatnya. Alkitab mengatakan dalam Mazmur 145 ayat yang ke-18 dikatakan, Tuhan dekat kepada semua orang yang berseru kepadanya, kepada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Saya ulangi baca ayat ini. Tuhan dekat kepada semua orang yang berseru kepadanya, kepada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Jadi Bapak Ibu Saudara, secara kolektif kita, dalam ibadah kita,
dalam persekutuan kita, secara komunitas, kita bisa bersama-sama menghampiri Allah, berseru, berdoa kepada Allah. Tetapi juga secara personal, secara individu, secara pribadi, kita juga bisa berdoa, berseru kepada Allah dalam kesetiaan. Jadi kita harus setia. Tanpa kesetiaan dalam berdoa, dalam berkomunikasi dengan Tuhan, maka sulit bagi kita untuk mengalami jawaban-jawaban doa dari Tuhan. Pemazmur memberikan penegasan kepada kita bahwa Tuhan Allah kita, pencipta langit dan bumi, yang berkuasa, yang berotoritas, yang berdaulat, maha kudus, maha suci, maha agung, maha mulia. Dia menjadi pribadi yang begitu dekat dengan kita, imanen dengan kita, ada bersama kita, dan Dia adalah Immanuel yang ada bersama dengan kita dalam segala keadaan kita. Dia akrab dan Dia selalu bersedia untuk kita jumpai ketika kita berdoa dengan kesungguhan, dengan ketulusan, dan dalam kesetiaan. Bapak Ibu Saudara, kedekatan dengan Tuhan, kedekatan dengan Tuhan sebagai umatnya terjadi karena ada komunikasi live atau langsung yang terus menerus, yang intens kita lakukan. Komunikasi ini dilakukan dengan cinta kasih dan kesungguhan hati. Dan hal itu menunjukkan bahwa Tuhan dapat mendengar suara kita, jeritan, rintihan. Tuhan mengerti setiap tetesan air mata kita. Dia paham pergumulan-pergumulan batin kita. Dia tahu semua keberadaan kehidupan kita, sebab Dia dekat dengan kita. Karena itu, mari Bapak Ibu Saudara, untuk kita belajar memahami betapa pentingnya berdoa, yaitu komunikasi langsung live dengan Tuhan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, doa mengungkapkan kebutuhan dan juga hope, harapan kita. Bapak Ibu Saudara, doa juga memungkinkan kita, umat percaya, orang Kristen, mengungkapkan kebutuhan-kebutuhan kita dan harapan-harapan kita kepada Tuhan dalam doa. Jadi dalam doa kita mengekspresikan, menyatakan perasaan kita, kebutuhan kita, dan apa yang kita harapkan di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan selalu mendengar dan Dia tahu yang terbaik untuk kita. Alkitab mengajarkan bahwa Tuhan adalah Bapa. Dia ayah yang baik, peduli terhadap kita, anak-anaknya. Rasul Paulus menulis dalam Filipi pasal 4 ayat 6-7 dikatakan, janganlah kamu khawatir akan apapun, tetapi dalam segala hal dengan doa, dengan permohonan, dan dengan ucapan syukur, sampaikanlah permohonanmu kepada Allah. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan menjaga hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, kebenaran firman Tuhan ini memberikan penegasan juga kepada kita bahwa berdoa itu sangatlah penting di dalam kehidupan kita. Dikatakan demikian karena dengan berdoa kepada Tuhan, maka hal itu akan menyingkirkan rasa cemas, rasa takut, rasa khawatir, rasa gamang, galau. Dengan berdoa itu kita bisa buang jauh, singkirkan dari dalam hati kita, bahkan dari dalam kehidupan kita. Selain itu, Alkitab juga mengajarkan bahwa melalui doa sebagai orang Kristen kita mengatasi kekhawatiran, keinginan, dan kebutuhan yang kita perlukan. Allah mau supaya kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan mau supaya kita secara total berserah kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, kekuatan dan kenyamanan. Berdoa menjadi sumber kekuatan dan kenyamanan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara,
Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27 dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yesus berkata, melalui doa kita sebagai orang Kristen dapat menemukan kedamaian, dapat menemukan kekuatan. Bahkan di tengah-tengah masa sukar, masa sulit sekalipun, kita bisa tenang karena kita tahu Yesus ada bersama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Doa juga merupakan salah satu cara untuk kita mendapatkan ketenangan dan penghiburan dalam menghadapi duka, kesedihan, dan kekecewaan dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara, kiranya kebenaran firman Tuhan tentang doa memberi inspirasi, memotivasi kita untuk terus setia berdoa, sebab tidak ada doa yang tidak didengar oleh Tuhan, tidak ada doa yang diabaikan oleh Tuhan. Tuhan selalu peduli, selalu dengar doa-doa kita, dan Dia pasti menjawab doa kita pada waktunya. Tuhan memberkati kita. Amin.